Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ngomong soal speedometer, odometer, sama mileage ya. Jadi yang namanya odometer, trip meter, mileage dan speedometer itu sepertinya merupakan angka yang dianggap orang relatif semua, nggak akurat semua. Ada orang yang menganggap jadi satu antara speedometer, trip meter, odometer sama mileage ya. Karena ya gampangannya memang sama ya. Tapi dari penulis lakukan tadi percobaan, dari informasi yang beredar, enggak sama ya antara mileage, antara speedometer dengan odometer itu beda. Jadi yang namanya odometer itu rupanya dijaga supaya akurat. Kenapa harus akurat? Karena odometer itu menentukan berapa lama motor itu harus diservis, berhubungan dengan masa garansi, berhubungan dengan periode perawatan rutin ya. Jadi beltnya ganti berapa kilometer, pemane ganti oli kapan, pemanas yang hubungannya karena periode itu semacam-macam lah ya. Itu kan hubungannya ukurannya adalah dengan satuan-satuan tersebut. Nah, oleh karena itu odometer dibuat akurat, dan penulis sudah buktikan bahwa memang odometer itu akurat. Paling enggak di motor penulis angkanya 100% sama persis, ngeplek dengan Google Map. Jadi Google Map menunjukkan 9,1 km. Di odometernya penulis beneran pakai trip meter tadi ya, yang trip meter 2 9,1, ngeplek, nggak ada bedanya, 100% sama persis. Luar biasa ya. Ya luar biasa Google Map-nya, luar biasa akurasi odometernya. Tapi penulis juga tahu persis bahwa kecepatan motor penulis ya, entah apakah rekaman yang penulis rekam tadi itu ada atau enggak, tapi kecepatannya jelas enggak sama. Jadi dari motor penulis kecepatan itu lebih tinggi dari yang tertera di GPS, beda sekitar 5 km gitu ya. Nanti penulis lihat angka lengkapnya, karena untuk mengukur GPS itu sebisa mungkin kecepatan harus konstan, karena GPS itu nggak bisa instan, dia harus menyesuaikan dari posisi GPS, menyesuaikan dari berapa GPS yang terjangkau. Untuk refresh juga, refreshnya juga tiap detik atau tiap setengah detik, dan itu
tentu membutuhkan kalkulasi lagi ya. Kalau GPS-nya lebih satu ya tentu kalkulasinya lebih rumit lagi. Jadi yang jelas GPS itu nggak spontan. Kita harus paling tidak nunggu beberapa detik sebelum angkanya itu fix benar-benar konstan ya, kalau kita berjalan di kecepatan konstan. Kadang juga kelebihan, kadang juga kurang. Jadi ya kita sebisa mungkin harus tetap berjalan konstan, dan itu kadang sulit kalau di jalan raya. Yang seterusnya adalah apa mana ya, kelemahan GPS. Ada interferensi ya, kalau misalnya kita berada di dekat bangunan logam tinggi dengan di bawah pohon, atau mungkin bahkan dibawa ke badan pun akan terkena interferensi. Ya wis lah gitu ya. Tapi secara umum penulis tahu bahwa kecepatan motor itu tidak 100% sama ya, antara yang tertera di speedometer dengan yang di alat pengukur GPS. Padahal dari odometernya 100% sama, tapi dari kecepatan bisa beda. Dan kemudian ada soal mileage ya. Harusnya odometer akurat, maka mileage juga akurat. Tapi ya ada indikasi bahwa yang namanya mileage itu tidak akurat. Ada kayaknya ya, terutama untuk merek Honda. Kalau di motor penulis ya rasanya termasuk akurat ya, karena dari konsumsi bahan bakar bisa ketahuan lah. Sayangnya juga indikasi bensinnya full, nggak fullnya itu juga kacau ya di motor penulis. Jadi ya parah lah. Jadi meteran bensinnya juga nggak akurat, apalagi ini cuma 6 bar. Penulis asli kangen dengan meteran bensin model Jarum, karena penulis bisa memperkirakan persis ya, oh ini bensinnya kurang 2,5 liter, bahkan sampai kadang 2, berapa liter bisa pas penulis. 4,9 liter 2,9 liter kurangnya, penulis ngisi 2,9 betulan. Parah juga ya emang ya. Padahal zaman serba digital, tapi ya makin nggak akurat. Padahal kita itu terutama yang jarak jauh ya, butuh sekali akurasi bensin. Tapi kok penunjuk meterannya dibuat makin nggak akurat, itu kan nggak bener ya, kacau lah. Kalau Jarum wah wis masih ya kira-kira, tapi kira-kiranya jauh lebih akurat lah daripada meteran bensin ini. Contoh meteran bensin ini loh, penulis sudah kemarin ngisi nggak full ya, ngisi paling ya masih sisa setengah liter, 1 liter lagi lah. Ini barnya masih full, masih 6. Ya apa sih? Padahal penulis sudah pakai sehari. Jadi ini mestinya di tangki itu, kalau dari kalkulasi lihat tangki mungkin antara 5 ya, 4-5 ya, mungkin 4,5 sampai 5 lah. Kalau lihat tangki, ini barnya masih 6, kan repot. Mosok ya antara buka tangki dengan apa lihat bar lebih akurat buka tangki, kan ya soro kayak misalnya ngukur bensin gitu. Balik lagi, yang jelas konsumsi bahan bakar untuk motor penulis ini
kira-kira sama lah, karena ya penulis sudah berapa kali sih beli bensin. Beli segini bisa untuk berapa hari, beli segini bisa untuk berapa hari. Angkanya yang di dashboard ini piro saiki? 41,3. Lumayan ya, karena ya kemarin macet. Kalau macet itu pasti bakal boros ya. Motor itu irit kalau bisa jalan 40 atau 60 konstan, gak mandek-mandek. Tapi ya seperti lihat sendiri, penulis sering sekali ngerem ya. Kadang harus pelan-pelan. Tapi ini termasuk lancar sih lalu lintasnya. Kecepatan naik turun itu juga ya sesuatu yang bikin boros. Jadi ya penulis nggak akan bisa kayak yang bro-bro yang jalani lengang ya, sing ya kayak kalau YouTuber ya, Nurse Ajeng Heri itu berangkat dari rumah sampai ke tempat kerja, wah lengang ya, jarang banget mandek-mandek. Berhentinya misalnya lewat jalan pintas gitu ya, berhenti untuk belok, habis belok jalan lagi santai. Tapi kebanyakan di jalan, wah ketika terutama uji konsumsi bahan bakar itu lancar, betul-betul lancar. Penulis nggak mungkin seperti itu, karena ya situasi jalan raya. Kalau di depan lambat sekali ya mosok nggak disalip. Kalau kondisi yang lain jalannya kencang, mosok ya jadi yang pelan sendiri. Jadi ya itu ya kendalanya ya. Jadi mau ngukur konsumsi bahan bakar misalnya ya 50 km per jam, pas di jalan pelan itu terlalu kencang, sementara itu di jalan besar terlalu pelan, ngeri loh ya. Terlalu kencang itu ngeri, terlalu pelan itu juga ngeri. War lewat nyalip kiri kanan, waduh. Tapi yang jelas ya, mileage itu ada yang nggak akurat ya. Tapi penulis tahu bahwa konsumsi bahan bakar penulis itu jelas minim seperti yang tertera di sini, 41,4 ya. 41,4 ya berarti kan 10.000 bisa PP kantor penulis ya. Kantor penulis kalau di Google Map 39,1 ya, 19,2 mungkin ya. Dari rumah ke kantor itu 19,2. Terus kalau di total ya jadi 38,4, hampir 40 km. Artinya apa? Artinya bensin yang dipakai tiap hari itu kalau konsumsi bahan bakarnya 40 km per liter ya pasti lebih lah dari satu hari. Dan ini sudah penulis sering buktikan ya. Kalau dikira-kira ya sebenarnya untuk motor NMAX ini ya mungkin 2 liter untuk 3 hari ya, sekitar segitu ya. Atau kalau angka borosnya ya 3 liter untuk 4 hari, itu sudah sekitar segituan lah. Jadi penulis ngisi misal 2 hari sekali 2 liter nggak bisa, pasti overfill, pasti luber. Tapi kalau tiap 3 hari sekali ngisi 2 liter nggak luber, seperti itu. Nah sebelumnya kan penulis naik Honda Beat ya. Penulis kan beberapa kali ngomong bahwa Honda Beat itu punya penulis lebih boros daripada NMAX. Karena apa? Karena 10.000 kurang.
10.000 untuk sehari itu kurang. Padahal jaraknya sama, pemakaian juga sama ya, jalan yang dilewati sama. Kalau lengang ngebut, kalau macet-macetan pelan. Nah, dengan pemakaian seperti itu, pakai Honda Beat nggak bisa pakai 10.000 sehari, kurang. Bahkan mungkin 10.000 apa 20.000 sorry 30.000 bisa cuma untuk 2 hari. Jadi hampir kebalikan dari NMAX. NMAX itu 20.000 bisa 3 hari. Honda Beat itu 30.000 cuma untuk 2 hari. Pertalite kan gampang ya. Bensin ini semua pertalite ya. Harga 10.000. Ya sebelumnya nggak 10.000 sih. Tapi ya penulis hitung literannya itu berapa. Kita asumsikan sekarang aja lah. Pernah sih sekali penulis bawa motor Honda Beat, lihat di meteran ngisi full, oh segitu. Terus nyampe rumah lihat lagi, lah jelas apa kurangnya lebih banyak dari apa yang 40 km per liter. Wes pokoknya kalau pakai analog itu enak ya, memperkirakannya jauh lebih gampang. Oh ya, Beatnya penulis meteran bensinnya yang masih analog ya. Kalau pakai NMAX penulis nggak bisa pakai meteran, harus lihat full tank apa enggak. Iya. Jadi ya kalau 2 hari sekali ngisi 20.000 pasti luper, pasti berlebih. Ya yang jelas lah, balik lagi ke topik. Penulis tahu bahwa ada yang motor average-nya itu nggak sesuai dengan meteran, nggak sesuai dengan realnya ya. Jelas ada itu. Jadi di average-nya segini, tapi diisi tiap harinya lebih dari itu. Yang penulis tahu Honda seperti itu ya. Sementara di motor penulis ini NMAX, odometer jelas 100% akurat, ngeplek sama persis, nggak ada selisih dari Google Map. Tapi jelas bahwa kecepatannya nggak sesuai dengan GPS. Jadi kalau untuk kasus NMAX ini, pengukuran konsumsi bahan bakar kayaknya pakai satuannya odometer, sementara speedometer sengaja dibuat beda, selisih. Sementara itu ada indikasi motor lain, mau PCX mau Vario 160, untuk kecepatan jauh lebih jauh lebih ekstrim. Penulis juga sebelumnya pernah menunjukkan beda ya. Waktu adu Lexi 155 sama Vario 160 kalau nggak salah, itu Vario 160 kecepatannya bisa beda banyak ya dari Lexi. Jadi kecepatan Vario 160 kalau nggak salah itu mungkin sudah 110 ya, sementara yang Lexi masih 100 ya. Mungkin kalau jajar bisa kelihatan ya, jelas itu sayangnya kecepatannya agak beda. Paling enggak bedanya harusnya nggak se-ekstrim itu lah. Mungkin bedanya itu sekitar piro, anggap aja beda 6 km ya. Padahal speedonya NMAX sendiri itu sudah beda dari GPS, tapi speedonya Honda itu bedanya jauh lebih banyak lagi. Entah soal odometernya akurat atau enggak, penulis nggak punya motor Honda jadi nggak bisa ngukur. Tapi
Dari mileage juga sepertinya yang punya Honda lebih nggak akurat. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.